jauh-jauh beli akuarium di pasar Kalibutuh, hanya untuk pelihara ikan piranha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tutorial kali ini Mas Ari akan membahas tentang kegunaan Uniki pada basis data MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua dengan channel Sobotika. Kali ini kita akan bahas tentang Uniki, di mana materi ini melanjutkan dari materi sebelumnya di video tentang membuat relasi tabel basis data MySQL. Jadi teman-teman yang belum melihat video itu, saya harapkan bisa mengikuti dengan melihat video-video sebelumnya, karena tutorial ini kita buat langkah per langkah. Kita berharap teman-teman bisa mengikuti dengan melihat video-video sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, setelah kita membuat tabel untuk latihan, ada 7 tabel, di mana masing-masing tabel ini sudah kita relasikan. Di ilustrasi terlihat ada tabel peserta, di situ dihubungkan dengan relasi many to one dengan berbagai jenis tabel master. Kita sebut master karena memang di situ data-data yang diperlukan terkait dengan referensi untuk peserta. Nah, ini yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, kalau video yang lalu kita selalu menyebutkan ada primary key, ada foreign key. Nah, sekarang kita bahas tentang unique key. Nah, perbedaannya nanti seperti apa? Agar lebih jelas kenapa ada unique key, nanti kita lihat kasus per kasus dengan melanjutkan project atau latihan yang kita sudah buat di video-video yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita lihat lagi skema diagram atau struktur tabel yang sudah kita buat. Ya, kita selalu di tabel kita punya field dengan nama ID dengan tipe data integer. Jadi kalau kita ada 7 tabel, di situ kita ada field ID, di mana field ID ini kita fungsikan sebagai primary key terhadap tabel tersebut. Kemudian di tabel peserta, di situ ada field ID Jekyll, ID underscore kepek, ID underscore jenis, dan seterusnya. Itu kita kemarin sudah bahas adalah foreign key. Foreign key adalah data sebagai foreign, sebagai nilai asing, yang itu nanti merelasikan kepada tabel lain. Coba kita perhatikan, yang kita beri tanda merah itu adalah primary key pada tabel masing-masing. Kemudian yang kita beri warna biru itu adalah foreign key, khususnya yang ID Jekyll, ID underscore kepek, ID jenis, ID bidang studi, dan ID cup itu adalah foreign key. Dan ID prof yang ada di tabel MCAP itu adalah foreign key. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, nanti kita akan memanfaatkan key yang lain, yaitu unique key. Nah, unique key ini nanti kita akan terapkan pada beberapa field, pada beberapa tabel, karena memang terkait dengan rule business atau aturan-aturan yang akan digunakan pada aplikasi ini. Di antaranya adalah ada field kode pada M underscore cap dan M underscore prof. Kemudian ada di peserta adalah di nomor induk, dan mungkin bisa kita terapkan juga di kode di master jenis kelamin dan master bidang studi. Nah, secara teknis di dalam tata kelola datanya nanti, mari kita ikuti beberapa uji coba berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan langkah demi langkah beberapa perintah atau query yang akan saya tuliskan di sini.
kemudian pahami agar kita akan tahu betul manfaat dari unique key. Kali ini kita akan mencoba melihat tabel peserta. Di situ ada ID, ada nomor induk, ada nama dan seterusnya. Khusus nomor induk itu adalah setiap peserta harusnya adalah tidak boleh ada yang sama. Nomor induk kependudukan misalnya ada 2 penduduk, beda orang tapi nomornya sama. Atau nomor induk mahasiswa. Tidak boleh ada 2 mahasiswa, beda mahasiswa yang mempunyai nomor induk sama. Jadi itu istilahnya adalah harus unik. Nah, coba kita lihat langkah demi langkah dengan struktur tabel yang sudah kita buat. Kita ingin melihat struktur dari tabel peserta dengan perintah describe peserta. Nah, kita bisa lihat cara melihat struktur tabelnya seperti ini. Ya, ada ID, ada nomor induk, ada nama. Kemudian kita lewat SQL Yoke juga bisa kita lihat klik kanan alter tabel. Nah, seperti itu. Nah, strukturnya kelihatan. Nah, coba perhatikan field ID dan nomor induk. Jadi ID adalah key, primary key, not null, kemudian unsigned. Unsigned itu seperti apa nanti kita jelaskan. Ya. Yang jelas tabel kita strukturnya seperti ini. Dan nomor induk tidak ada yang dicentang. Sekarang saya ingin melihat isi dari tabel peserta. Select bintang from peserta, kita jalankan seperti ini. Nah, sekarang saya akan memasukkan peserta baru dengan nomor induk yang saya buat sengaja sama dengan peserta yang pertama. Ya, kita pakai query insert into peserta, kemudian yang kita isi yaitu kolom ID, nomor induk, dan nama. Jadi kita mengisi kolom tertentu, tidak semua kolom kita isi untuk uji coba. ID-nya kita isi ID yang paling besar ditambah 1, jadi 12, kemudian nomor induknya kita buat sama untuk uji coba. Nah, ketika query kita jalankan tidak ada kesalahan apapun. Sekarang kita cek apakah nomor induk yang barusan kita masukkan sudah ada di tabel. Select bintang from peserta, where nomor induk sekian. Nah, coba perhatikan di situ ada 2 peserta, nama Tri Hartini dan nama Ini Ngawur dengan nomor induk yang sama, 14016 sekian. Sedangkan primary key-nya beda, ID dan 1212. Kalau primary key syaratnya memang sudah terpenuhi. Nah, khusus nomor induk ini adalah sudah tidak betul. Artinya ini adalah kesalahan fatal. Tidak mungkin ada peserta yang mempunyai nomor induk yang sama. Mungkin kasus yang lain di dalam sebuah instansi misalnya ada NIK, nomor induk karyawan, atau nomor induk kepegawaian, atau NIS, nomor induk siswa di sekolah. Itu kan nggak boleh sama. Kalau kita menggunakan struktur yang seperti ini, kita mempunyai tabel atau database yang kurang betul. Jadi yang kita kerjakan kemarin perlu kita tambah lagi, yaitu membuat beberapa field. Contohnya yang di tabel peserta, nomor induk harus kita berikan unique key. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat kelanjutannya seperti ini. Nah, untuk membuat unique key pada sebuah kolom atau field pada sebuah tabel, cukup kita membuat query alter table peserta, kemudian kita menuliskan add unique, kemudian kita tentukan kolomnya field nama apa. Kalau kasus yang tabel peserta adalah nomor induk. Nah, kita perhatikan di situ langsung ada error duplicate entry karena tadi kita sudah ada 2 nomor induk yang sama. Jadi untuk membuat alter saja kita sudah nggak boleh, sudah ditolak oleh
MySQL-nya sendiri, karena di dalam tabel kita sudah ada nomor induk yang kembar. Jadi kita hapus dulu yang untuk latihan tadi ya, kita hapus, delete dengan ID yang baru. Kalau kita hapus nomor induk berarti dua-duanya akan hilang. Kita perlu hapus, delete from peserta where ID 1212. Nah, kita jalankan ya. Kemudian kita jalankan lagi. Kita pastikan. Nah, sekarang tinggal Trihartini. Nama ini ngawur tadi sudah kita hapus ya. Nah, sekarang kita jalankan alter tabel untuk menambahkan unique key pada nomor induk. Sekarang di situ terlihat tidak ada kesalahan. Sekarang kita coba hasilnya. Kita menambahkan unique key tadi menggunakan SQL Yoke. Kita lihat strukturnya di bagian index. Nah, itu kelihatan sekarang nomor induk itu adalah unique key. Sekarang dari indeks peserta terlihat ada 3 jenis key yang beda-beda fungsinya, yaitu primary key pada kolom ID, kemudian unique key kita terapkan pada kolom atau field nomor induk, kemudian foreign key itu pada ID Jekyll, ID Cup, ID bidang studi, ID jenis, dan ID kepek. Sekarang setelah kita tambahkan unique key, coba perintah yang tadi kita jalankan kembali dengan nomor induk yang sudah ada dalam tabel peserta. Nah, di situ kita dapatkan sebuah error code dan di situ terlihat ada duplicate entry untuk nomor induk. Nah, dengan kondisi seperti ini, tabel peserta khususnya field nomor induk tidak akan khawatir nanti kalau ada aplikasi yang memasukkan data yang sama, karena dari sisi pengaturan basis data kita sudah melakukan antisipasi dengan unique key. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menambahkan unique key untuk tabel-tabel yang lain dengan perintah yang sama. Nah, untuk hasil tabel yang kita tambahkan unique key dengan cara yang sama kita bisa melihat di SQL Yoke dengan klik kanan alter table. Kita bisa melihat di situ ada unique key. Berikutnya kita akan bahas hal yang lain untuk menyempurnakan struktur tabel yang kita buat. Coba kita perhatikan di situ. Kalau saya menuliskan begini, select bintang from bidang studi, kita ingin memasukkan data baru. Nah, untuk ID itu kita perlu mencari data terakhir berapa. Kalau tadi 48 berarti saya tuliskan 49. Kalau kita isikan 020, kemudian bidang studinya kita isi misalnya ngawur begitu ya. Nah, untuk coba saja ini. Kalau kita jalankan, kita blok, kita run, ada duplicate entry 020. Berarti unique key yang kita berikan pada field kode sudah berhasil. Basis data sudah mampu menangani kalau ada misalnya data baru dengan kode yang sama, pasti ditolak. Nah, kalau kita menambahkan data baru, tentu kita harus menentukan ID-nya. ID-nya berapa? Sebenarnya caranya mudah, cukup melihat data ID terakhir berapa ditambah 1. Tapi kalau kita insert data yang banyak, tentu ini akan menyulitkan. Sehingga kita perlu menambahkan di struktur tabel pada primary key-nya agar ID ini nanti ada auto increment. Sehingga nanti ketika kita menambahkan data baru, kita cukup mengosongkan kolom ID sehingga nanti biar MySQL-nya sendiri yang akan menentukan ID-nya yang baru. Kalau pada primary key tidak menggunakan auto increment, ketika kita melakukan insert dengan ID yang kita kosongi, tentu ini nanti akan terjadi error karena semua akan menggunakan ID yang sama. Di kasus yang kita coba,
semuanya menggunakan ID-nya adalah 0 karena belum kita berikan auto increment pada primary key. Sekarang kita coba berikan auto increment pada kolom ID. Nah, apakah yang dimaksud dengan unsigned? Sign di sini mengartikan bahwa tipe data yang kita gunakan atau kita berikan pada field itu mempunyai rentang data minus, 0, dan positif. Jadi kalau kita set unsigned, berarti kita tidak menggunakan data negatif, sehingga rentang datanya akan lebih panjang ke positif. Jadi mulai 0 sampai maksimal tergantung tipe data dan besar ringnya yang kita tentukan. Bisa dilihat pada tabel. Jadi kita perlu memperhatikan kalau memang kita tidak perlu data negatif pada primary key, lebih baik kita centang unsigned. Nah, setelah kita berikan tambahan unsigned dan auto increment, kita sekarang lebih leluasa ketika memasukkan data baru dengan query insert. Jadi nanti ID itu akan bertambah terus. Jadi tidak ada error. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ya, ID baru yaitu nomor 49 dan 50. Jadi kalau kita nambahkan akan menambahkan ID berikutnya ya. Nah, sekarang tabel kita sudah dilengkapi dengan relasi, ada primary key, ada foreign key, kemudian ada unique key yang menjamin sebuah field atau kolom tidak akan ada data yang sama. Karena antar tabel sudah kita relasikan, ketika kita akan menambahkan atau merubah struktur tabel, seperti kita menambahkan unique key, kita menambahkan auto increment, kita menambahkan unsigned, tentu database akan menolak karena sudah diikat sebuah relasi. Ya. Secara logika bahwa dua relasi ini kalau berhasil yang sudah kita terapkan di video yang sebelumnya, dua field ini antara foreign key dan primary key sudah mempunyai jenis data atau tipe data yang sama berikutnya dengan key yang lain, sehingga untuk membuat tabel ini lebih sempurna memang kita harus memperbaiki satu persatu dari masing-masing tabel untuk menambahkan unsigned pada foreign key, kemudian di primary key tabel yang di reference juga dibuat unsigned. Kalau memang terjadi error, ya harus relasinya kita hapus dulu, kemudian kita ubah atau kita tambah atau kita ubah untuk fieldnya, kemudian kita hubungkan kembali. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah sebelum kita merelasikan tabel, kita harus memastikan tipe data dari masing-masing field, key apa yang kita terapkan pada field, itu harus kita pikirkan lebih dahulu. Nah, kalau memang sudah fix sesuai dengan kebutuhan basis data, masing-masing tabel dari fungsinya nanti kalau di dalam penggunaan aplikasi, baru langkah terakhir sebenarnya adalah untuk membuat relasinya. Sekarang kita coba perbaiki semua relasi dan semua tipe data dari masing-masing tabel. Teman-teman jika ingin mempunyai struktur tabel, silahkan bisa download di kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Silahkan nanti diimport
Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.